Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal ujian sekolah, tepatnya mata pelajaran PPKN untuk kelas 9 ya, jenjang SMP atau MTS. Pada kali ini latihan soal part yang kedua. Nah, masih saya sampaikan, ini merupakan latihan soal yang sifatnya hanya prediksi, tapi sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Semoga bisa membantu Sobat YouTube semua yang akan menghadapi ujian sekolah. Sebelum masuk ke soal, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Aktifkan tombol notifikasinya. Kalau yang suka video ini silahkan di like, komen ya. Kemudian kalau perlu di share ke teman-temannya yang banyak. Dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video baru dari kami. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 1. Pada saat penjajahan Jepang, demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Jepang melakukan segala cara untuk mendapatkannya sehingga mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Pengambil alihan kekayaan, pengambil alihan SDA yang bukan haknya, dan memaksa rakyat kerja paksa yang dinamakan Romusa. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sikap dan nilai Pancasila, yakni nilai A. Nasionalisme, B. Keadilan, C. Kebersamaan, D. Demokrasi. Jawaban yang benar adalah yang B. Keadilan. Melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, yaitu pengambil alihan kekayaan dan mengakibatkan penderitaan, itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji, yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tidak mencontek saat ulangan. 2. Tidak menyakiti hati orang lain. 3. Tidak mencuri barang milik orang lain. 4. Tidak melanggar tanggal pembayaran pajak. 5. Tidak menggunakan pakaian secara pantas. Contoh norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 itu merupakan contoh norma hukum. Pajak merupakan norma hukum. Kemudian yang kelima itu merupakan contoh norma kesopanan. Jadi yang jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, yang salah satunya yaitu proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar
dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Merupakan definisi dari A. Aspek hukum, B. Aspek sosiologis, C. Aspek politis, D. Aspek kultural. Jawaban yang benar adalah yang C. Aspek politis. Karena secara politis Indonesia adalah negara merdeka yang mempunyai pemerintah berdaulat baik ke dalam maupun keluar, yang merupakan negara tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C, aspek politis. Soal nomor 4. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Letak strategis wilayah Indonesia, B. Kondisi negara kepulauan, C. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, D. Kemajuan teknologi dan informatika. Jawaban yang benar adalah yang D. Kemajuan teknologi dan informatika. Karena pertanyaan adalah bukan ya, karena kecuali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Koperasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yang salah satunya yaitu koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota, yang dinamakan dengan istilah A. Demokrasi kooperatif, B. Demokrasi ekonomi, C. Dasar persamaan, D. Nilai persatuan. Jawaban yang benar adalah yang A. Demokrasi kooperatif. Karena memang semua anggota dalam koperasi itu sifatnya kooperatif, bekerja sama satu sama lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Norma yang bersumber atau dibuat oleh badan-badan resmi negara bersifat memaksa, di mana perintah dan larangannya harus ditaati serta memiliki sanksi yang tegas adalah pengertian dari norma. A. Kesopanan, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Agama. Jawaban yang benar adalah yang B. Norma hukum. Kalau norma kesopanan ini adalah norma yang biasanya berasal dari kebiasaan masyarakat. Sanksinya bisa berupa sanksi sosial atau dikucilkan. Kalau norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, sanksinya biasanya kalau melanggar adalah merasa bersalah. Sedangkan norma agama, norma yang berasal dari petunjuk Tuhan atau kitab suci masing-masing agama. Nah, untuk sanksinya adalah mendapatkan dosa. Nah, jadi jawaban nomor 6 yang tepat adalah yang B, norma hukum. Soal nomor 7. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan adalah karakteristik dari Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.
Jawaban yang benar adalah yang D, sila keempat. Sila keempat merupakan sila yang mendasari tentang demokrasi di Indonesia dengan asas musyawarah kekeluargaannya. Jika sila pertama ini kaitannya dengan ketuhanan, ya, dengan agama. Yang kedua, kemanusiaan, dasar-dasar dari manusia hidup bermasyarakat seperti apa. Kemudian nomor sila yang ketiga ini tentang persatuan Indonesia, tentang kemajemukan yang ada di Indonesia, bisa bersatu itu seperti apa, identik dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk sila 3. Nah, kalau musyawarah ini tentunya tentunya sila yang keempat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D, sila keempat. Soal nomor 8. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Dasar negara yaitu Pancasila, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, D. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Jawaban yang tepat adalah yang B, pernyataan kemerdekaan. Nomor 8 pertanyaannya yaitu kecuali. Jadi yang bukan isi dari alinea keempat, tentunya yang B, karena pernyataan kemerdekaan ada di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Soal nomor 9. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan disebut dengan A. Peraturan Presiden atau Perpres, B. Peraturan Pemerintah atau PP, C. Ketetapan MPR, D. Peraturan Daerah. Jawaban yang benar adalah yang A. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perbedaannya dengan peraturan Presiden atau Perpres, Perpres lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Nah, kalau ketetapan MPR ini peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MPR. Untuk peraturan daerah ini yang mengeluarkan pemimpin daerah, bisa daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota madya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 10. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sehingga realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Namun dengan adanya sekolah, sebagian penduduk di Indonesia khususnya di Jawa sudah tidak menderita tuna aksara atau buta huruf lagi. Di saat bangsa Indonesia kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela, mereka yang mengenyam pendidikan sadar akan nasib bangsanya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa
A. Belanda juga memperhatikan pendidikan kaum pribumi dengan mendirikan sekolah di Indonesia. B. Dengan pembangunan sekolah hanya beberapa penduduk saja yang terbantu dapat membaca dan menulis. C. Bangsa Indonesia tetap terbelakang dan kemiskinan semakin merajalela walaupun Belanda membangun sekolah. D. Pembangunan sekolah oleh Belanda juga membawa dampak positif dengan munculnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Jawaban yang benar adalah yang D. Pembangunan sekolah oleh Belanda juga membawa dampak positif dengan munculnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Karena memang bangsa Indonesia yang dulu notabene terbelakang, kemiskinan merajalela, dan tingkat pendidikannya rendah, dengan adanya sekolah Belanda, maka muncul tokoh-tokoh kebangkitan nasional karena memang pola pikir mereka berbeda dengan yang lain yang tidak sekolah. Ini salah satu dampak positifnya.